multidisiplin. Nah, kemudian di sini saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan overview dari Capstone Design and Project ya. Jadi untuk Capstone Design and Project itu mata kuliah apa sih gitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah kulminatif di mana biasanya diambil oleh mahasiswa di tingkat akhir ya dan fungsinya mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah kalian pelajari selama kalian menempuh pendidikan S1 kurang lebih 3 tahun ya, 3 atau 3,5 tahun ya, yang pengetahuan dan keterampilan yang telah kalian pelajari dari mata kuliah yang kalian ambil untuk menyelesaikan proyek pada dunia nyata ya. Jadi sekarang kalian dihadapkan pada dunia nyata di mana permasalahan-permasalahan atau proyek-proyek itu ya ada yang berkesinambungan dengan bidang-bidang kalian ya. Nanti di sini peran kalian adalah diharapkan kalian itu mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan keilmuan yang kalian miliki. Nah, kemudian untuk Capstone Design and Project sendiri ini meliputi beberapa aspek ya. Yang pertama adalah practical experience and real case ya. Jadi menyuguhkan ini ya pengalaman yang nyata dan kasus-kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat ya. Jadi bukan hanya studi kasus, tetapi memang kasus itu benar terjadi di masyarakat ya. Jadi kalian di sini diharapkan dapat membekali pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata dengan mengembangkan solusi inovatif yang pastinya itu solusi inovatif itu kalian dapatkan dari mata kuliah yang sudah kalian ambil seperti itu. Nah, di sini tidak lepas karena kalian di sini tidak mungkin untuk menyelesaikan satu permasalahan satu solusi ya. Jadi kalian pasti tidak bekerja sendiri. Di sini kalian bekerjanya secara berkelompok. Ya, jadi kalian membentuk kelompok, teamwork. Kalian di sini diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman di kelompoknya yang nantinya akan berbeda latar belakang gitu ya, entah itu latar belakang pendidikan atau latar belakang tempat tinggal, suku, agama, ras itu ya. Jadi eh, diverse gitu ya, kelompoknya sudah dibagi sediverse mungkin. Nah, di sini mahasiswa nantinya akan mendapatkan pengalaman bekerja dalam tim multidisiplin. Jadi tidak hanya dari keilmuan kalian, tetapi kalian juga berkolaborasi dengan keilmuan-keilmuan dari prodi lain ya. Kemudian fungsinya teamwork di sini mungkin nanti kalian di dunia kerja akan lebih mengetahui gitu ya terkait dengan bagaimana sih cara membentuk teamwork yang baik karena terkadang mahasiswa itu sangat pintar gitu ya solutif tetapi tidak bisa bekerja dalam tim ya jadi seperti itu. Kemudian di sini juga melibatkan aspek research and development jadi kalian melakukan proses penelitian ya dan kalian mengembangkan solusi ya didasarkan pada data. Jadi ada data-datanya yang kalian ambil, datanya itu juga nanti misalnya data nanti alatnya harus mampu bekerja atau websitenya sudah mampu untuk bisa digunakan dengan baik ditandai dengan apa. Jadi terukur gitu ya. Jadi ada data yang membuktikan. Nah, kemudian industri link and match ya. Jadi melibatkan industri atau organisasi sehingga membangun koneksi dengan industri melalui proyek nyata dan memberikan kesempatan untuk jaringan profesional seperti itu. Kemudian untuk prasyarat dari Capstone Design and Project sebenarnya di sini ada 3. Yang pertama adalah telah menyelesaikan atau mengambil mata kuliah sebanyak 110 SKS ya. Kalau mungkin ada yang berbeda ya, ada yang kurang dari 110 SKS tetapi atau lebih dari 110 tetapi patokannya adalah 110 SKS ya. Jadi sudah lulus mata kuliah atau telah mengambil mata kuliah tertentu sesuai dengan ketentuan program studi. Kalau beberapa program studi mungkin kalau di panduan Capstone adalah 110 SKS ya minimumnya. Terus kemudian mungkin ada beberapa prodi yang mensyaratkan telah lulus mata kuliah tertentu gitu ya. Jadi nanti itu bisa kalian tanyakan pada masing-masing dosen pengampu Capstone Project seperti itu.
Nah, kemudian di sini untuk kelas capstone gitu ya, nanti sama seperti mata kuliah yang lain yaitu terdiri dari 16 minggu, di mana harusnya hari minggu ini kita sudah masuk minggu pertama ya, minggu pertama perkuliahan capstone. Ya, jadi masih ada 15 minggu selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian nanti juga akan dilakukan konsultasi dan pelaporan progres melalui sesi bimbingan dengan dosen pembimbing yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu dosen di sini gitu ya. Jadi sudah dibagi dan diplotkan masing-masing kelompok dari masing-masing program studi itu mempunyai dosen pembimbing yang berbeda-beda. Jadi nanti silahkan bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang sudah ditunjuk seperti itu. Kemudian untuk anggota capstone ini ya, jadi anggota capstone itu pada masing-masing program studi itu terdiri dari satu kelompoknya 3 orang. Jadi mungkin ada 2 orang, 2 sampai 4 orang, tapi kebanyakan 3 orang seperti itu ya. Jadi anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih gitu ya, tapi kebanyakan mayoritas 3 orang. Nah, pada masing-masing prodi nanti satu kelompok itu memiliki dosen pembimbing ya. Jadi satu kelompok yang terdiri dari 3 orang memiliki satu dosen pembimbing. Kemudian nanti satu kelompok yang terdiri dari 3 orang dari masing-masing prodi ini akan bergabung ya dengan kelompok lain ya, dengan kelompok lain dari prodi lain ya. Jadi nanti sudah dibagi masing-masing kelompoknya nanti ada yang berkolaborasi dengan teknik logistik, ada yang berkolaborasi dengan teknik industri, ada yang berkolaborasi dengan teknologi pangan, ada yang berkolaborasi dengan sistem informasi dan lain. Jadi memang saling ini ya, jadi saling berdekatan, saling berpasang-pasang. Suara Bu Ajeng kayaknya agak ini ya, agak Oh, kecil ya. oke. Mikrofonnya. Ah, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk topik capstone gitu ya. Topik capstone-nya menyangkut 3 ini ya. Jadi di sini bisa kalian lihat mengangkat masalah nyata atau real didukung oleh bukti atau data yang relevan. Jadi benar-benar dibuktikan dengan data ya atau ya jadi ada laporan BPS atau apa gitu ya terkait dengan memang benar-benar di lapangan itu terjadi permasalahan ini gitu ya. Nah, kemudian complex engineering problem and open-ended solution ya, jadi melibatkan permasalahan kompleks pada bidang keteknikan dan harus menghasilkan rancangan ya, tidak harus rancangan dari scratch ya, dapat berupa redesign atau reprocessing ya. Jadi tidak harus berupa suatu usulan atau rancangan yang baru ya. Bisa merupakan perbaikan atau improvement dari rancangan yang sudah ada gitu ya. Jadi yang sudah ada misalkan tidak berjalan secara optimal itu bisa kalian redesign atau reprocessing agar kinerjanya lebih baik seperti itu. Kemudian untuk rubrikasi permasalahan kompleks dan open-ended solution di sini mahasiswa mampu dengan akurat mengidentifikasi akar masalah yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak yang relevan yang memberikan dampak perbaikan paling signifikan dan didukung justifikasi empiris yang sesuai. Jadi yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi masalah ya. Jadi mencari permasalahan ya, mencari permasalahan kemudian dicari akar masalahnya itu apa gitu ya. Biasanya akar masalah itu dia melibatkan lebih dari satu pihak ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah dapat akar permasalahannya, kalian bisa merumuskan atau mengidentifikasi solusi ya. Jadi ada solusinya. Solusinya bisa lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan dan didukung oleh literatur yang valid. Jadi kalian selain berkreasi atau berinovasi untuk menemukan suatu alternatif solusi, tetapi solusi itu juga harus berdasarkan keilmuan yang kalian miliki. Jadi tetap sejalan dengan keilmuan kalian.
Nah, ini yang penting, silahkan untuk diperhatikan ya. Untuk timeline dari capstone design ini terdiri dari 16 pertemuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada 16 pertemuan. Dimulai dari hari ini, yaitu tanggal 19 September 2025 adalah sosialisasi capstone desain dengan mahasiswa dari seluruh prodi dan BOK ya. Jadi hari ini adalah start awalnya ya. Nanti di minggu kedua perkuliahan yaitu di tanggal 22 sampai 28 September 2025 kalian harus menentukan topik mitra dan screening topik ya. Mungkin nanti masih kebingungan terkait mitra screening topik mungkin nanti bisa didiskusikan di belakang atau ditanyakan oleh dosen ke dosen yang mengampu seperti itu ya terkait dengan penentuan topik dan mitra mungkin nanti bisa dibahas di sini juga. Kemudian selanjutnya di tanggal 29 September sampai 4 Oktober 2025 nanti kalian membuat proposal ya. Jadi pembuatan proposal oleh tim. Nanti untuk format proposal dan lain-lain juga akan kami bagikan gitu ya. Jadi di panduan capstone itu sudah ada terkait dengan pembuatan proposal dan formatnya. Jadi formatnya apa, kemudian terdiri dari apa yang akan ditulis itu sudah ada. Nanti silahkan membuat proposal sesuai dengan template. Lalu di tanggal 5 sampai 11 Oktober ini ya, jadi minggu keempat sampai minggu kelima perkuliahan ya, jadi minggu keempat sampai minggu kelima perkuliahan akan ada review proposal dan perancangan dengan dosen pembimbing ya. Jadi ada dengan dosen pembimbing ya, jadi review review proposal dan perancangan dengan dosen pembimbing yang diikuti dengan presentasi. Jadi penilaiannya dilakukan melalui presentasi. Jadi kalian mempresentasikan proposal dan rancangan desain, lalu dosen pembimbing ya akan menilai apa yang sudah kalian rancang dan apa yang sudah kalian tulis di proposal itu. Kemudian nanti di minggu ke-6 sampai minggu ke-9 akan ada proses pengerjaan dari produk capstone yang sudah kalian rancang ya. Jadi ada produk capstone yang sudah kalian rancang, itu mulai dikerjakan di minggu ke-6 sampai minggu ke-9. Kemudian di minggu 10 nanti ada verifikasi dan validasi hasil perancangan serta laporan progres ya. Jadi ada verifikasi, validasi hasil perancangan dan laporan progres. Juga nanti akan dilakukan penilaian peer review oleh masing-masing anggota kelompok ya. Jadi di sini saya harapkan tidak ada kelompok yang gabut gitu ya. Jadi yang hanya setor nama gitu ya, tidak, saya harapkan tidak terjadi seperti itu dalam penilaian capstone nantinya gitu ya. Jadi kalian harus eh, aktif gitu ya, aktif untuk memberikan pendapat kalian gitu ya, aktif untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi seperti itu. Kemudian di minggu ke-11 sampai minggu ke-13 nanti akan ada pengerjaan prototipe ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan prototipenya. Lalu kemudian di minggu 14 sampai minggu ke-15 itu ada presentasi akhir ya. Jadi presentasi akhir bagaimana kalian selama ini mengerjakannya. Nanti juga ada final report ya. Jadi ada laporan akhir dan ada penilaian peer review yang kedua. Jadi penilaian peer review-nya dilakukan 2 kali. Lalu kemudian yang terakhir di tanggal 16 ada pameran prototipe ya atau eh, hasil yang sudah kalian rancang gitu ya, produk-produknya yang sudah kalian rancang nanti dipamerkan ya. Nah, itu juga ada terkait dengan penilaian ya. Jadi nanti ada penilaian. Nah, kemudian untuk CLO Capstone sendiri itu terdapat beberapa CLO yaitu ada 8 ya. Yang pertama tadi kan jadi kalian harus
bisa mengidentifikasi permasalahan ya yang memiliki open-ended solution. Jadi solusinya tidak hanya satu gitu ya. Jadi memiliki beberapa solusi gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge, keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan yang realistis. Lalu yang ketiga, kalian bisa memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem. Yang keempat, kalian mampu memanfaatkan teknologi informasi ya, jadi memanfaatkan IT dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, kalian mampu melaksanakan kerja tim. Jadi teamwork di sini juga masuk ke dalam CLO ya. Jadi seperti itu dinilai. Kemudian nih ya, jadi mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis ya. Jadi secara lisan itu kalian mempresentasikan, kemudian secara tertulis itu di proposal ya. Jadi kalian menulis proposal itu termasuk dalam bentuk komunikasi secara tertulis, kalau lisan presentasi seperti itu ya. Atau nanti pada saat pameran ada yang bertanya tentang produk kalian gitu ya. Itu merupakan salah satu komunikasi ilmiah. Kemudian terdapat yang CLO 7 mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang ada. Dan yang terakhir adalah mengenali kebutuhan teori, informasi, model, kerangka standar, metode, atau perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri. Ya, jadi ada 8 CLO secara keseluruhan ya untuk penilaiannya di sini ya ada penilaian proposal seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada proposal, kemudian hasil rancangannya bisa dipakai atau tidak gitu ya rancangan hasilnya. Lalu kemudian penilaian analisis dan evaluasi hasil rancangan ya. Jadi dilihat dan dianalisis serta dievaluasi hasil dari perancangan sistem yang kalian buat. Kemudian di ini ya pameran ditampilkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk bobot penilaiannya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ada CLO 1 sebanyak 15%. Jadi identifikasi permasalahan kompleks ya. Kemudian merancang sistem bobotnya 20%. Ini yang paling besar ya. Jadi terkait dengan perancangannya. Kemudian mampu memverifikasi dan validasi 15%. Pemanfaatan teknologi informasi 15%, kerja tim di sini 10% ya, kemudian komunikasi juga 10% dan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang ada juga 15% ya. Ya, jadi seperti itu untuk materi sosialisasi capstone dari yang dapat kami sampaikan ya saya kembalikan ke Bu Famila. Oke, baik. Terima kasih Bu Ajeng atas presentasinya. Monggo ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bu Sukma, Pak Tony? Oke, baik. Mungkin itu ya baik, ditampilkan untuk itu ada sesi tersendiri timnya pembagian tim Pembagian kelompok ya? Oh, oke. pembagian kelompok. Ini saya bisa share screen nggak ya? Bisa. Mungkin sebelum pembagian kelompok, teman-teman ada yang ingin bertanya dulu nggak? Jadi nanti langsung saya share mengenai pembagian kelompoknya. Silahkan, Mas Irsyam. Ya baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Silahkan. Terdengar ya? Terdengar, Mas. Terdengar. Silahkan. Oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Irsa Mokta Pratama Riyadi dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama itu mulai dari terkait pengajuan proposal itu sendiri. Di situ kan dijelaskan bahwa eh, proposal itu kan dibuat oleh dari tim kita sendiri gitu kan. Nah, proposal ini tuh akan diajukan ke mitra atau hanya untuk diskusi antar pembimbing saja. Itu seperti apa mekanismenya? Mungkin itu dulu. Oke, baik. Ini dijawab oleh siapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, langsung.
Langsung saja kali ya. Oke, Mas Irsyam, untuk proposalnya sendiri sebenarnya itu diserahkan kepada dosen pembimbing, betul ya Bapak Ibu ya, proposalnya. Jadi nanti dengan mitra itu, Mas Irsyam dan kelompok itu cukup apa ya, mungkin tektokan gitu ya, atau koordinasi secara informal. Kalau misalnya nanti butuh surat izin gitu ya, surat izin untuk penelitian dan seterusnya untuk mengambil mitra itu sebagai problem owner, nanti bisa diajukan lewat eh, TOS biasanya seperti itu. Jadi proposalnya sendiri bab 1 sampai bab 3 itu nanti buat bahan diskusi dengan dosen pembimbing untuk mengarahkan apakah body of knowledge yang diambil oleh Mas Irsyam dan kelompok itu sudah sesuai dengan koridor gitu ya, atau mungkin problemnya sendiri sudah cukup kompleks dikatakan sebagai capstone design atau tidak seperti itu. Cukup jelas? Iya, jelas Bu. Kemudian Oke. untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait apakah nanti itu ada logbook selama nanti kita mungkin dari apa pengembangan proyek ini gitu. Kalaupun ada itu mekanisme seperti apa dan apakah nanti ada daftar hadir juga di situ di dalamnya? Oke, ini masalah administrasi gitu ya. Logbook tetap ada, Mas Irsyam. Nanti logbook ada, karena itu akan sebagai, jadi nanti ada beberapa proses bimbingan itu yang akan dinilai dari logbook gitu. Nanti prosedurnya seperti apa, mungkin akan kembali ke dosen pengampu masing-masing dan dosen pembimbing masing-masing prodi. Nah, ini mungkin kalau si SI boleh dijawab oleh Pak Tony atau Bu Sukma. Untuk di Eh, SI mungkin secara oke, spesifik. izin menjawab ya. Untuk Irsam nanti kita sediakan ya dari bukan dari dosen pendampingnya tapi dari dosen pengampunya nanti kita buatkan format tersendiri supaya kita bisa mantau juga ya terkait kegiatan kalian. Entah itu nanti formatnya mungkin eh, spreadsheet paling ya nanti spreadsheet yang ditulis dan bisa disaksikan sama teman-teman sendiri ya. Jadi ketika kelihatan nih untuk saling mengawasi juga karena kan nanti ada peer review ya teman-teman nge-review kinerja teman-teman sendiri seperti itu. Ini juga mungkin berlaku ya teman-teman ya buat yang teknologi pangan, TI dan Teklog itu. Jadi semuanya memang harus ada logbook sebagai bentuk laporan kemajuan progres dari masing-masing kelompok gitu ya. Nah, kan nanti ada milestone-nya tadi ya sudah ditampilkan oleh Bu Ajeng. Jadi nanti masih setiap bimbingan harapannya tuh logbooknya dibawa juga gitu. Karena kan mungkin kan tidak tiap hari bimbingan ya atau tidak tiap minggu bimbingan, tapi paling tidak tiap minggu sebagai bentuk kehadiran nih kan ini tetap dijadwalkan ya Pak Tony ya Bu Sukma. Untuk capstone ini untuk kehadirannya nanti mungkin kita bisa lihat dari logbooknya gitu. Cukup jelas? Iya. Kemudian untuk poin selanjutnya terkait Oke. verifikasi validasi hasil perancangan itu mungkin bisa dibilang seperti Monev ya itu tuh nanti akan seperti apa? Berarti itu untuk monitoring evaluasinya itu hanya sama dosen pembimbingnya kah atau nanti sama dosen pemangku kah atau nanti ada reviewer juga dan juga di situ eh, menyertakan eviden juga dan kalau ia menyertakan eviden segala macam itu kira-kira apa aja yang diperlukan gitu untuk diverifikasi dan validasi atau Monef seperti itu. Oke, Mas Irsyam. Eh, Monggo Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Oke, bantu menjawab ya. Hmm. Untuk Mas Irsam, itu sebenarnya untuk evaluasi ya, itu disesuaikan dengan apa yang kalian tulis di proposal. Karena kan permasalahan pasti akan diukur ya. Eh, Permasalahannya seperti apa, nanti kalian ingin membuat caption project yang seperti apa, dan harusnya eh, produk yang kalian buat pasti kan akan diukur terkait permasalahannya tuh. Kalau misalkan kita berbicara tentang eh, apa jumlah transaksinya kurang misalkan terus kita melakukan pembuatan website atau apa misalkan terus di akhir ya berarti kita ngecek juga jumlah transaksinya jadi disesuaikan dengan permasalahan sebenarnya ini seperti halnya kalian penyusunan eh, ya kalian belum belum skripsi ya nanti di skripsi kan juga sama ada ya pengujian nah masing-masing tuh tergantung dari capstone projectnya seperti apa jadi kalau misalkan capstone projectnya berupa untuk pengukuran sesuatu misalkan kalau sistem ya kan ada black box dan lain sebagainya itu kalau case-nya kan di sana ada mungkin karena kita sudah sampai ke level eh,
mitra ya, sudah ada mitranya, otomatis kan ada UAT-nya ya, user acceptance test-nya itu ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan harus menjawab permasalahan. Jadi itu sebagai contoh, tapi tidak untuk semua ya, tapi ini sebagai contoh. Kalau misalkan permasalahannya eh, A, ya berarti untuk memvalidasi bahwa A itu sudah terjawab menggunakan pengukuran seperti apa nih? Nah, seperti itu. Cukup menjawab, Mas Irsyam? Iya Pak, cukup. Kemudian untuk saya nanya lagi Pak, di poin selanjutnya itu terkait proposal sendiri itu nanti ini kan nanti pairing sama prodi lain gitu ya. Untuk terkait dosen pembimbingnya itu nanti apakah nanti ada dua dosen pembimbing begitu dari misalkan saya prodi SI mungkin nanti sama TI katakan nanti ada dosen pembimbing sendiri berarti kan nanti otomatis itu ada dua dosen pembimbing ya gitu. Itu tuh apakah akan seperti itu atau hanya akan ada satu aja gitu? Oke, Mas Irsyam. Jadi nanti untuk pembimbingnya sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti Mas Irsyam itu hanya berkewajiban bimbingan dengan dosen pembimbing yang di SI. Nah, nanti kalau misalnya kelompok besarnya itu bersama TI, nah kelompok yang TI itu wajibnya bimbingan hanya sama dosen TI. Jadi Mas Irsyam nggak usah bimbingan ke dosen TI juga. Gitu. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa koridor keilmuannya tuh eh, sama gitu ya, Mas. Misalnya sama-sama SI dan sama-sama TI gitu. Jadi nanti untuk proses perkelompokannya itu lebih kalian itu menyelesaikan satu masalah di mitra yang sama. Jadi nanti satu mitra atau satu problem owner itu akan diselesaikan dari berbagai pihak, dari berbagai sisi gitu ya, dari sisi sistem informasinya ataupun dari sisi ke teknik industriannya atau teknologi pangannya dan seterusnya. Itu. Jadi kelompok besarnya akan ada dua pembimbing, tapi kewajiban bimbingannya hanya dengan dosen prodi masing-masing. Seperti itu. Berarti untuk proposalnya sendiri pun itu akan masing-masing begitu. Iya, masing-masing. Oke, baik Bu. Sudah menjawab untuk semua poin yang saya tanya. Mungkin kalau dari saya itu dulu sih. Terima kasih atas jawabannya dan juga Pak Tony. Oke. Selanjutnya Mas Tanzil. Silahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan memberikan pertanyaan. Sebenarnya perkenalkan nama saya Tanzil Azim dari program studi S1 Sistem Informasi. Kebetulan di kelompok kami, di kelompok capstone kami itu sudah mengajukan ke salah satu mitra. Kemudian dari mitra tersebut meminta proposal, sedangkan kita belum tahu permasalahan yang ada di mitra tersebut. Kemudian ketika kita mengajukan proposal ke mereka pun belum tentu mereka em, menyetujui kita melakukan penelitian di sana. Ketika nanti misalkan kita udah membuat proposal ke sana dan ternyata ditolak, apakah dari eh, kampus atau mungkin dari tim Bapak Ibu Capstone bisa memberikan solusi terkait hal tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Tanzil. Jadi ini masalah mitra gitu ya. Eh, Biasanya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, mitra itu saya rasa apakah kita ada ketentuan mitra? Sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mitranya seperti apa? Jadi sebenarnya nanti Mas Tanzil dan tim bisa mencari mitra yang lain. Yang paling umum sebenarnya UMKM ya. UMKM seperti itu. Nah, kalaupun misalnya nanti ternyata agak sulit, nanti akan ada di proses bimbingan gitu ya. Nanti mungkin dari pembimbingnya masing-masing ada masukan atau mungkin bisa mengarahkan mitra mana yang bisa disasar gitu ya selain mitra yang sebelumnya. Nah, mungkin sementara seperti itu jalan keluarnya gitu. Untuk proposalnya sendiri sebenarnya kan memang harus ini ya, kita nggak bisa proposal dulu karena kita nggak tahu problemnya apa di sana gitu. Jadi mungkin di awal tuh observasi dulu, wawancara atau gimana kondisinya mitranya, wawancara pun tidak bersedia karena nggak ada proposal atau seperti apa. Betul Ibu. Jadi eh, dari pihak perusahaannya tidak tidak bersedia memberikan informasi untuk melakukan observasi ketika memang proposalnya belum masuk ke sana. Jadi mereka itu Hmm. meminta proposal secara kasaran terlebih dahulu. Oh, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu di prodi masing-masing apakah ada best practice ya pernah untuk kasus seperti ini? Mungkin nambahin Bu Famila. Jadi kalau permasalahan masyarakat tadi Tanzil mungkin itu karena itu mirip-mirip kayak kita mau ngajuin proposal magang ataupun KP gitu ya. Kan biasanya perusahaan
mensyaratkan untuk adanya proposal terlebih dahulu. Walaupun nanti pada akhirnya topik penelitian gitu ya, ataupun topik tugas khusus KP ataupun magangnya itu nantinya berbeda. Seperti itu, yang penting kalian buat dulu seperti yang tadi dibilangnya proposal kasaran yang dijadikan sebagai syarat untuk kalian bisa minta surat izin dan melakukan penelitian di sana gitu. Biasanya sih emang kalau kita real masuk ke perusahaannya ternyata problemnya berbeda itu nggak apa-apa. Itu sebagai syarat saja seperti itu. Biasanya kalau mahasiswa kami atau KP atau magang tuh biasanya seperti itu. Akan jauh berbeda dari proposal sama yang nanti masalah yang didapatkan di tempat magang ataupun KP. Mungkin seperti itu sih Bu Famila. Mungkin bisa juga gini misalnya Mas Tanzil, eh, bikin proposal dulu, nanti secara umum SI itu bidang keilmuannya apa? Nah, di list aja, misalnya di bagian perancangan sistem informasi. Kemudian misalnya kelompoknya sama teknologi pangan, berarti di list misalnya apa tuh, Bu Ajeng? Diversifikasi produk, ini maaf banget ya. Misalnya, contohnya seperti itu, diversifikasi pangan apalah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa bikin kasaran dulu, walaupun nanti ternyata pas observasi beneran itu nggak masalah yang di list itu tuh nggak spesifik seperti itu, tapi paling nggak kasaran bidang keilmuannya kayak gimana. Itu mungkin bisa gitu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Oke. izin bertanya lagi, ketika memang eh, pada timeline yang harusnya kita udah dapat mitra, kemudian dari pihak perusahaan yang kami ajukan tersebut belum mendapatkan kabar ataupun mungkin proposal kami ditolak, itu apakah ada nanti solusi terkait mitra yang di provide atau disediakan oleh eh, fakultas atau bagaimana ya Bu? Hmm, kalau untuk sementara, biasanya nanti dari masing-masing prodi kan ada mitra-mitra yang sudah bekerja sama gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi eh, alternatif gitu ya nanti dari dosen pembimbing. Biasanya misalnya nih kakak tingkat kemarin KP-nya di mana atau ada yang pernah skripsi di mana itu itu bisa kita arahkan ke sana. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang udah Mm-mm. menjawab. Sementara cukup dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan ada lagi. Ini sembari saya share ya pembagian kelompoknya seperti apa. Eh, yang mana ya? Oke. Kelihatan tidak ya share screen-nya Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Belum Bu Ila. Oh, udah. Belum ya? Oke. Nah, ini teman-teman pembagian kelompoknya. Jadi nanti di sini memang SI karena secara student body paling banyak, maka eh, dia akan sangat banyak beririsan dengan prodi-prodi yang lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat ya di link yang sudah saya share juga di sheet-nya di sheet kelompok besar. Nah, di sini ada pembagian nih. Jadi di sini satu kelompok besar itu terdiri dari dua prodi. Jadi bukan satu kelompok besar ada 4 prodi gitu ya. Jadi satu kelompok besar terdiri dari dua kelompok dari masing-masing prodi. Misalnya kelompok satu ini ada gabungan antara TI 1 dan SI 1. Nah, berarti siapa aja tuh TI 1? Dicek nih di sheet masing-masing. TI 1 ada siapa aja? Alauddin dan Chandra Rian, dia akan berkelompok dengan SI 1. Fajrul Arifin, Nataya Elang, Febriani, seperti itu. Nanti untuk yang kombinasi TI dan Teklok gitu ya, berarti TI 23 dan Teklok 1. Berarti TI 23 ada siapa itu? Nah, Eksal, Novalah, Adi Bagus akan sekelompok dengan Januar, Najma, dan Rizal. Nah, seperti itu ya kombinasinya. Nah, ini TI dan teknologi pangan, TI 24 dan kelompok Tekpang 1. SI sama Teklok nih, SI 23 dan TL2. Nah, gitu nanti teman-teman cara menemukan kelompoknya. Nah, tujuannya apa? Kita bikin multidisiplin seperti ini ya. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu latihan ya buat teman-teman untuk bekerja sama lintas disiplin gitu, lintas kultur dan multikultur dan multidisiplin. Seperti itu. Sebenarnya
kontaknya juga sudah ada gitu ya masing-masing. Tapi mohon maaf ini di TI masih agak kosong. Nah ini buat teman-teman TI tolong kontaknya dimasukkan supaya bisa saling berkoordinasi. Ini kelompok nih. At least satu kelompok ada perwakilan ya sudah memasukkan kontak nih kecuali kelompoknya Aan nih Farhan. Kelompoknya Excel juga belum sama Rehan Maulana nih belum ada kontak. Prodi yang lain saya rasa sudah cukup lengkap gitu. Nanti silahkan ini di capture linknya juga sudah ada ya teman-teman bisa diakses. Silahkan dicek kelompok masing-masing. Tapi kecuali yang ini SI ya ada kelompok SI yang tidak berpasangan karena memang secara kombinasi kelompok sudah ini ya sudah tidak ada dan kalian ini sudah ada projectnya kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait kelompok ini? Atau malah sudah pada tahu ya dari awal ya sebenarnya? Gimana? Aman ya berarti ya? Oke? Oke ya? I- Tadi siapa? Izin bertanya, apakah ini kelompoknya udah fix atau masih bisa eh, sesuaikan lagi ya? Disesuaikan gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya apa namanya? Jadi kita bisa negosiasi terkait kelompok dengan kelompok lainnya gitu. Prodi lainnya misalkan karena emang penelitiannya ini berhubungan mungkin kebutuhannya itu dengan prodi yang spesifik gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu. Gimana? Sebenarnya gini, pada dasarnya nanti ketika teman-teman berkelompok, teman-teman tuh akan menyelesaikan permasalahan yang eh, sendiri-sendiri gitu ya sebenarnya. Jadi pengerjaan penyelesaian masalahnya itu tetap sendiri-sendiri. Cuma nanti dalam satu mitra yang sama gitu ya, tapi nanti satu mitranya sama. Jadi nanti misalnya nih teman-teman SI berkelompok dengan teknik logistik ya. Jadi mungkin teknik logistik tidak akan secara langsung membantu dalam pengerjaan sistem informasinya gitu. Tapi kolaborasi bisa banget gitu ya. Misalnya ada masukan dan seterusnya gitu. Jadi sementara teman-teman untuk kelompok ini sudah bersifat fix ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ada yang dinego lagi nanti akan kacau gitu kelompoknya. Ya tiba-tiba ada yang nggak dapat kelompok lah, apalah gitu. Adapun nanti jika ada kendala nih dalam proses diskusi, dalam proses berkelompok, ya teman-teman kan punya ini ya, punya pembimbing masing-masing. Nanti didiskusikan, toh juga nanti pembimbing-pembimbing dari masing-masing prodi pun akan berkoordinasi juga. Seperti itu. Mas Faik tadi dari prodi apa? Dari prodi SI. Dari prodi SI. Mm-mm. Oke. Karena Sementara sudah kebetulan apa namanya? mm, Iya, kalau kelompok kita tuh udah punya apa namanya objeknya gitu. Otomatis kan tim yang kelompok sama saya gitu prodi lain ikut ke saya kan gitu. Nah, mm. kebutuhannya mungkin karena kita kan udah sedikit di-spill gitu apa namanya proyek yang akan dijalani, kemungkinan apa yang dijabarin di sini tuh kurang relevan gitu sama prodi lain gitu. Mungkin. Oh, oke. Nah, itu gimana ya Pak Tony ya? Eh, Ya untuk sebenarnya untuk kolaborasi sempat saya tawarkan di grup ya kemarin ya. Kalau misalkan ada kebutuhan spesifik harus prodi yang apa karena sudah ada mitranya, itu sebenarnya kemarin sudah sempat saya tawarkan di grup untuk japri supaya bisa disesuaikan sebenarnya. Kalau Mas Wai kemarin di desa ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya ada di KTH Rimba Langgeng. Oke, ini berarti dapatnya prodi apa? Dapatnya prodi teknik pangan. Tapi kalau Oh, misalnya pangan. yang mungkin relevan itu di teknik industri. Oke, iya emang agak kalau tekpang agak itu ya agak apa namanya? Mitranya spesifik spesifik di misalkan di UMKM gitu ya. Tapi kalau misalkan di tempatnya Mas Faik nggak ada bersentuhan dengan pangan ya?
Kalau rekomendasi dari dosen pembimbing sih teknik industri ya, itu. Enggak, maksudnya saya lebih ke arah kan ini udah di Oh, plotting ya. Nah, ya. misalkan di kelompok tani hutan ya, apakah itu tetap ada korelasi dengan pangan? Jadi kita nggak bisa memaksakan ya, tapi kalau misalkan ada yang bisa dimasukin untuk teman-teman teknik pangan kan lebih enak sebenarnya. Mungkin Gitu. saya masuk menambahkan sedikit ya, Pak Ya, Tony. Kalau misalnya terkait dengan pangan, mungkin rekan-rekan di sini mikirnya terkait dengan produk pangan saja seperti itu ya, atau produk-produk olahan industri pangan, tidak spesifik hanya pada itu, misalnya kepada hasil-hasil pertanian, misalnya terhadap hasil hutan, madu, atau komponen-komponen lain yang dihasilkan oleh alam gitu ya, terkait dengan misalnya ingin kalian membuat suatu sistem informasi ya terkait dengan eh, penjualan produk-produk hasil hutan sempurna jual seperti itu kami sebenarnya juga ada ini ya, jadi ke sana juga gitu. Jadi seperti itu masih memungkinkan untuk masuk di BOK Teknologi Pangan. Seperti itu mungkin Pak Tony, tambahan dari saya sedikit. oke, terima kasih atas untuk pencerahannya ya. Mas Faik gimana? Bisa ya sebenarnya dikolaborasikan ya Ya dengan bisa sih, bisa. penjabaran yang tadi ya. Oke, jadi Oke, oke. eh, Aman. dengan ini kan sebenarnya malah kita membuka ya, nggak cuma sekedar di keilmuan kita. Jadi tujuan ini salah satu menjawab tujuan sebenarnya, tujuan dari Caption Project. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lain? Jadi betul ya teman-teman ya, tadi disampaikan oleh Pak Tony, malah sebenarnya tuh tantangannya ada di sini, bagaimana teman-teman tuh dari berbagai sisi keilmuan tuh bisa menyelesaikan masalah yang sama atau serupa. Nah gitu. Nah inilah sebenarnya tujuan kita membuat kelompok multidisiplin kayak gitu. Ini tantangannya di sini, koordinasi gitu ya. Monggo yang lain silahkan. Ini saya berhenti share screen ya karena linknya sudah disebar juga. Oke, sudah cukup? Cukup teman-teman? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah berarti tahap selanjutnya berada di tangan teman-teman gitu ya, minggu 2 dan seterusnya. Silahkan mulai berkelompok, mulai berkoordinasi. Eh, Akhirnya temannya nambah gitu ya, nggak di prodi-prodi yang sama lagi. Harapannya nanti teman-teman kita menjalani capstone design ini dengan lancar sampai minggu ke-16. Timelinenya diingat-ingat teman-teman, jangan tiba-tiba, wah udah minggu ke-12 tapi ternyata belum ngapa-ngapain gitu. Nah jadi saling mengingatkan, semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, semoga mudah juga dapat mitra dan seterusnya. Ingat mitranya tuh tidak ada spesifik, yang penting itu nanti problem yang diselesaikan tuh cukup kompleks gitu karena mata kuliah ini setara 4 SKS, tapi dikerjakan bersama, beda sama skripsi. Mungkin seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak Bu Ajeng, Bu Nabila, Pak Tony, tadi juga Bu Sukma. Mungkin tadi ada juga Bu Ratih gitu ya, rekan-rekan dosen dari Teknik Logistik, TI, SI, dan Tekpang. Kita cukupkan sosialisasi capstone design and project di hari ini. Semoga kegiatannya bermanfaat, kegiatan kedepannya juga lancar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima warahmatullahi kasih Bu Ila. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian.